kan. Mhm, Anggota dewan tuh santai banget kerjanya ya, Bro, ya. mhm, mhm. Sampai ada istilah 5D gitu kan, datang, duduk, diam, dapat duit. Ya, Halo Bro Kisjul, apa halo Bro. kabar? Baik, baik. Bro Kisjul itu adalah anggota dewan termuda di Kota Bandung, menjadi anggota dewan di umur berapa, Bro? Dilantik umur 26, Bro. Dilantik umur 26 tahun. Apa yang menjadi latar belakang Bro di umur segitu udah berpikir menjadi seorang politisi gitu, Bro? Berangkatnya sih dari kegelisahan kayaknya ya, Bro, ya. Hampir Mhm, sama lah dengan yang lain. Ya, ketertarikannya udah dari jauh, dari zaman sekolah, dari zaman SMP udah tertarik, tapi memutuskan buat masuk ke politik praktisnya ya baru-baru 2017 lah, kayaknya 2 tahun sebelum nyalek gitu. mhm. Sebelum bergabung ke partai tepatnya. Eh, Ya mhm. 2017-an lah Nah itu tuh baru. kan pasti ada sesuatu yang pemicu. Apakah Dari baca mungkin ya, Bro, ya. Saya dari suka baca, saya suka ngikutin ya artikel-artikel yang berkaitan dengan politik, dengan pemberitaan tentang eh, ya apapun lah gitu, saya senang gitu ngikutin itu. Kalau di lingkungan sendiri sebenarnya nggak ada circle dekat, baik keluarga ataupun kerabat-kerabat gitu, teman-temannya orang tua yang politisi itu nggak ada, sama sekali nggak ada. sama sekali nggak Tapi ada? mungkin karena ada ketertarikan aja sih, Bro. Terus kalau bilang muda memilih berpolitik, rasanya nggak muda-muda banget juga gitu loh. Hmm. Kalau kita lihat Bung Karno juga umur 20 tahun tulisannya udah lebih luar biasa lagi gitu. Dan pada zaman itu ya, yang Iya, iya. referensi-referensi belum banyak gitu, dia bisa bikin tulisan-tulisan yang keren-keren banget sih gitu. Jadi emang Hmm, hmm, hmm. kayaknya sih wajar-wajar aja menurut saya, umur 20-an berpolitik itu bukan sesuatu yang aneh gitu. Oh, iya. Nah, pasti kan gini ya, yang namanya rising star itu kan mempunyai ekspektasi tertentu tuh terhadap dunia kerjanya lah. Kalau saya ini kan sebagai anggota dewan tuh. Apa yang menjadi dulu tuh ada ekspektasi apa gitu ya? Oh kayaknya jadi anggota dewan tuh gini, bakal gini gini gini, tapi ternyata nggak gitu gitu. Ada nggak ada cerita-cerita kayak gitu nggak? eh Ya kelihatannya kan anggota dewan tuh yang di pikiran kita gitu kan. Mhm, Anggota dewan tuh santai banget kerjanya ya, Bro, ya. mhm, Sampai ada istilah 5D gitu kan, datang, duduk, diam, dapat duit. Ya, ya balik lagi, kalau mau menjadi yang seperti itu bisa bisa mhm, gitu, tapi nggak berarti dengan lu menjadi anggota dewan, mhm, kerjaan lu cuma ongkang-ongkang kaki doang, mhm, cuma kalau kata Iwan Fals cuma nyanyian lagu setuju, mhm. saat sidang soal rakyat mah tidur gitu. Nggak gitu sih. Banyak yang bisa dikerjakan sih gitu. Apa tuh? Apa contohnya tuh yang bisa dikerjakan tuh kayak gimana tuh? Yang bisa dikerjakan ya turun ke masyarakat, Bro. Mengaudiensi Mhm, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, lalu kita bantu perjuangkan. Banyak loh masyarakat yang ternyata tidak punya pemahaman yang cukup, masyarakat yang enggak memahami apa yang menjadi kebijakan dari kota gitu ya. Kita membantu menyampaikan, mhm, kita membantu mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka, mhm. mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik. Kalau anggota dewan tuh ada job desk-nya nggak sih? Job desk-nya sebenarnya hanya 3 aja sih. Satu, bikin aturan legislasi, Mhm. satu pengawasan, satu lagi anggaran. Job desk-nya sebenarnya cuma itu. Kalau ditanya ada jam kerjanya nggak sih? Mhm. Nah, Nah, itu gimana baru gimana? ada jawabannya. Tidak ada jam kerjanya. Jadi tidak tidak ada ikatannya gitu loh. Maksudnya harus kerja, masuk absensi jam segini, pulang absensi jam segini. Mhm. Ya karena kegiatannya panjang gitu sih. Jadi nggak ada gitu aturan untuk mencapai target gitu, misalkan mencapai
target apa gitu dalam pekerjaannya? Eh, Targetnya kalau secara kelembagaan tuh hanya laporan DPRD yang dipublis kepada publik. Tapi balik lagi kita menyadari bahwa itu nggak cukup gitu karena laporan DPRD itu sifatnya kelembagaan ya. Jadi laporan dari DPRD bukan laporan pribadi. Karena itu kita di PSI Mhm. bikin standar yang baru, Bro. Gimana tuh gimana, Bro? Ya kita harus bikin laporan per pribadi kita untuk menunjukkan kita ngapain aja. Laporan itu ada yang bulanan, ada yang tahunan, bahkan harian sih. Kalau Bro rajin gitu, Mhm. download aplikasinya PSI, ada aplikasinya tapi baru ada di Android sih aplikasinya. Seperti yang dijanjikan waktu kampanye tuh. Bisa di-download, bisa dilihat tiap anggota dewan tuh kegiatannya ngapain aja sih, setiap harinya ngapain aja ada laporannya. Tapi saya yakin teman-teman banyak yang nggak punya cukup waktu lah buat ngecekin wakilnya ini ngerjain apa aja, karena kan repot gitu kalau ngecek satu-satu. Mhm. Jadinya kalau saya milih buat bikin highlight kegiatan bulanan, highlight kegiatan tahunan, kemudian dipublish di sosial media, di Instagram, di Facebook page. Jadi teman-teman bisa ngelihat bahwa oh waktu dulu saya milih Bro Kris dan ternyata setelah dia duduk dia bukan cuma duduk-duduk doang kayak yang diimage-kan oleh teman-teman selama ini gitu. Ternyata dia ada kerjanya. Dia ngikutin rapat apa sih? Dia bahas apa sih? Rapatnya bahas apa sih? Oh, bikin perda perizinan. Oh, Komisi B sedang membahas apa? Sedang eh, membahas dengan PDAM, dengan apa ada gitu loh. Pertanggungan jawabannya ada sih. Gitu sih, Bro. Nah, itu tuh berarti inisiatif dari Bro sendiri dan tadi partainya ya dan Iya, bukan. itu Mhm. iya itu inisiatifnya dari kebijakan lah bilangnya. Kebijakan dari partai kami sih, Bro, dari PSI. Karena kalau aturan negara, kita ngomonginnya aturan nih ya, gitu. Mhm. Aturan tuh ngomongnya kan berarti standar minimum. Kalau anak sekolah kan KKM gitu ya, kualifikasi minimum. Kualifikasi minimumnya itu adalah publikasi hasil kerja lembaga DPRD selama setahun. Jadi nggak ada tuntutan untuk update kita tiap bulan ngapain itu nggak ada secara aturan. Tapi kita kan nggak mau dong lulus hanya dengan nilai minimum standar. Kita pengen berusaha untuk mendapat nilai yang lebih kan. Kalau sekolah juga gitu kan, kita berusaha untuk melakukan yang paling baik yang bisa kita lakukan. Ya sama sih, akhirnya muncullah ide untuk, oh kita harus bikin pelaporan deh, kita harus lebih transparan deh, orang harus tahu deh kita ngapain. Akhirnya kayak gitu sih bro. Nah, yang jadi persoalan itu kan ketika se-fleksibel itu ya dalam melaporkan pertanggungjawabannya, yang jadi pertanyaan itu adalah apakah ketika Bro Krisjul ini melaksanakan fungsi kedewannya dengan baik, ketika pelaporannya se-fleksibel itu, apakah masyarakat bisa menilai gitu? Kalau bagi saya ya, bagi saya perihal ini tuh anomali gitu. Bisa jadi ketika Bro melakukan kegiatan yang sangat baik, itu melakukan kegiatan kedewanan sangat baik, juga tidak eh, bisa dipastikan kalau di periode selanjutnya masyarakat tuh memilih Bro lagi gitu. Oh Kan. iya iya, memang itu nggak ada jaminan gitu dengan kita bekerja baik, kita bekerja benar, nggak ada jaminan kita terpilih 5 tahun lagi, nggak ada hubungannya, memang begitu gitu. Mm. Tapi nggak lantas kita ya udahlah karena nggak ada hubungannya kita nggak lakuin kan nggak gitu loh pola pikirnya kan nggak gitu. Kerja sama kerja terpilih is another thing gitu. Yang menjadi pembeda antara kita dengan karyawan biasa misalnya karyawan swasta atau karyawan pegawai negeri misalnya yang membedakan apa kontrak kerja bro. Jadi kalau misalnya sekarang mah beredar istilah perjanjian kerja waktu tertentu PKWT gitu kan, teman-teman tuh nggak mau disebut outsourcing kan ya, istilahnya diperhalus gitu ya. Ya Dewan juga sama, kasarnya mah Dewan outsourcing cuma kontrak kerjanya 5 tahun gitu. Begitu 5 tahun kontrak kerjanya habis, dicari lagi tuh
Siapa yang bakal dikontrak 5 tahun lagi? Nah, yang menentukan siapa yang dikontraknya warga melalui pemilu gitu. Hmm. Enggak berarti dulu ada kerjaan, ada orang yang kerja outsource nih, 5 tahun kerjanya bagus banget. Terus warga bakal milih lagi atau enggak belum tentu gitu. Keputusannya balik lagi di tangan warga, di tangan pemilik gitu kan. Pemiliknya di sini kan warga berarti. Hmm. Proses pemilihannya ya pemilihan karyawan prosesnya pemilu Hmm. kayak gitu kan. Nggak ada hubungannya, emang nggak ada hubungannya bro. Ya aturan sih bro, memang aturannya begitu kan. Ya kalau memang merasa bahwa sistem itu nggak adil, ya berarti kita harus perbaiki aturannya kan. Nah, itu yang bisa Nah memperbaiki siapa, masalahnya Bro? yang memperbaiki aturannya nggak bisa di level DPRD kota, aturannya harus di level undang-undang, harus di Senayan, harus DPR RI yang merubah gitu kan. Nah, berarti kenapa Bro tidak ada di sana gitu, Bro? Karena saya ngukur juga kemampuan lah bro. Maksudnya saya dengan orang yang bukan background politik, bukan background ilmu pemerintahan. Background saya buat teman-teman yang nggak tahu mungkin background saya di perhotelan. Hmm. Kalau ngomongin soal manajemen dapur, hayu sama saya gitu. Tapi kalau ngomong manajemen pemerintahan, it's a new thing gitu, bener-bener barang baru gitu loh. Ya saya ngukur diri juga, satu secara keilmuan saya masih sangat terbatas, Hmm. dua secara kapasitas pribadi juga saya ngerasa saya masih sangat terbatas. Berapa banyak sih yang orang yang kenal saya? Kalau mau terpilih kan harus ada beberapa faktor yang dipenuhi kan bro gitu. Harus minimal orang harus tahu dulu siapa saya, harus kenal dulu, udah gitu orang harus suka baru mereka mau pilih. Lah saya aja orang nggak ada yang kenal, gimana saya mau dipilih buat di RI gitu. Jadi mengapa saya majunya nggak di level RI ya, saya masih butuh waktu lah untuk improve diri saya supaya saya layak gitu untuk memperjuangkan sesuatu hal yang lebih besar di kemudian hari. Itu sih bro. Ah ya, amin. Mudah-mudahan di kemudian hari Bro bisa melenggang ke Senayan. Oh ya, ada satu hal lagi yang banyak dipertanyakan banyak orang gitu. Di DPRD itu kan ada ini ya, ada komisi-komisi ya. Kalau Bro tuh di komisi berapa, Bro? Saya di Komisi B, Bu, bidang perekonomian dan keuangan. Nah, itu tuh eh, berarti anggota dewan tuh hanya bisa bekerja di wilayah komisinya ya atau bagaimana sih? Anggota dewan, iya hanya berada di satu komisi. Nanti akan ditempatkan oleh fraksinya, Hmm. dia berada di komisi mana. Jadi dia fokus aja mikirin bidang itu, karena kan urusan pemerintahan kan luas sekali. Nggak mungkin gitu loh kita bisa menguasai semua hal, Hmm. ya akhirnya difokuskan lah gitu. Siapa untuk ngurusin bidang apa, gitu sih bro. Nah itu. Tadi membawahi bidang apa aja, Bro? Komisi B itu di perekonomian dan keuangan. Jadi kita partner kita itu Dinas Perdagangan dan Industri, Hmm. lalu Dinas Pangan dan Pertanian, lalu Badan Pendapatan Daerah karena bicara soal keuangan daerah, Hmm. lalu partner kita dengan Dinas Pariwisata, partner kita dengan BUMD yang ada di Kota Bandung, misalnya PD Pasar, PDAM, kayak gitu sih bro, yang hubungannya dengan pendapatan kota gitu sih. Nah itu bentuk-bentuk kerjasama tadi kan dibilangnya partner ya, berarti kan ada bentuk kerjasama tuh. Bentuknya ya DPRD ini kan sebenarnya Hmm. kalau kita lihat aturan termasuk kepada kategorinya tuh penyelenggaraan pemerintah daerah gitu, termasuk berpartner gitu. Tapi memang dalam hal eksekusi, dalam hal pelaksanaan dilakukan oleh dinas, dilakukan oleh wali kota gitu, oleh dinas. Lalu peran DPRD-nya di mana? Peran DPRD-nya ya di pengawasan. Jadi kita mengadakan rapat-rapat rutin dengan dinas-dinas yang tadi. Jadi kita minta mereka presentasi, mereka bakal ngapain sih dalam 3 bulan ke depan, biasanya sih per 3 bulan. Lalu setelah itu kita evaluasi, jadi gimana yang kalian rencanakan untuk dilakukan 3 bulan nih udah dikerjain belum?
Kalau belum dikerjain kenapa belum? Kalau udah dikerjain capaiannya sampai mana? Apa yang perlu diperbaiki? Lalu kita dapat masukan nih, ternyata programnya kayaknya kurang bagus. Mungkin bisa ditingkatkan di sebelah sini. Atau misalnya, oh ini udah bagus ya udah lanjutkan. Ya, kayak gitu sih. Jadi kita memberikan masukan-masukan juga kepada dinas yang melaksanakan. Hmm. Pernah nggak sih bro mendapat suatu temuan gitu dalam program kerja dinas berarti ya, atau program kerja dinas atau apa yang sedang dilakukan oleh kedinasan itu tidak sesuai dengan realita yang ada gitu di masyarakat, ada nggak sih? Nggak sesuai dengan realita. Mungkin bukan nggak sesuai realita sih ya bro ya. Mungkin kayak Hmm. harapannya begini gitu, ternyata ya belum terlaksana gitu ya mungkin ya. Bisa diceritain nggak bro apa gitu, hal apa gitu? Apa ya, ya misalnya yang sulit sih target-target biasanya sih masing-masing dinas tuh kan untuk pendapatan daerah. Jadi kan kita punya pendapatan asli daerah tuh. Ya ya. Misalnya kita ada 9 mata pajak yang menurut saya banyak yang kenyataannya nggak begitu tuh di mata pajak parkir, di mata pajak Hmm. reklame. Itu tuh harusnya kita bisa dapat jauh di atas yang itu gitu. Sebagai contoh ya waktu itu saya nggak pegang data gitu, Hmm. lagi nggak pegang datanya di kantor. Tapi waktu itu saya hitung-hitungannya gini gitu, saya bilang angka pendapatan kita dari parkir itu rasanya 1 tahun hanya berapa puluh miliar gitu. Hmm. Lalu saya hitung, udah deh kita hitung aja, kita bagi aja. Sekian miliar setahun berarti sebulan dapat sekian, sehari dapat sekian. Lalu dari sehari dapat sekian, kita bagi lagi sekian jam. Lalu kita bagi lagi kepada berapa kotak parkir sih, berapa marka parkir sih yang ada di Kota Bandung, kita bagi aja gitu. Dikali harga segini. Berarti kalau kayak gitu teh hitungannya rendah pisan gitu. Kota Bandung 24 jam. Saya bilang udah deh kita hitung 12 jam aja. Hmm. Dari seluruh marka parkir yang ada di Kota Bandung, dari 12 jam doang, yang terisi teh cuma 20 atau 30% gitu. Jauh banget deh. Yang mana menurut saya nggak mungkin orang kita cari parkir di mana-mana penuh. Itu Bener-bener. kita baru bilang marka parkir kalau dipakai mobil. Kalau dipakai motor, satu kotak parkir kan bisa muat berapa motor? 4 motor, 5 motor. Iya 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 iya, bener. Kenapa yang disetor ke kas daerah sedikit sekali gitu loh. Nah itu berarti persoalannya ada di mana tuh? Ada di mana-mana sih bro, karena ya banyak alasan lah mereka, oh di lapangan begini begini begini. Heeh. Tapi tetap aja menurut kita gitu masih jauh dari harapan gitu angka segitu. Dengan dibuat mesin parkir apa segala nggak efektif kok, sama aja. Oh iya kan itu tuh, oh iya bener tuh 2000 berapa itu, 2017 2018 ya, adanya Iya, mesin-mesin parkir terparkir di tempat parkir. iya yang mesin-mesin merah itu eh, nggak ada yang pakai juga. Apakah meningkatkan PAD? Nggak juga gitu kan. itu tuh berfungsi nggak deh sebetulnya, sebelum sebelum Berfungsi, lanjut ya berfungsi nggak sih? jalan jalan sih jalan, cuma kan kayak banyak orang juga nggak mau pakai. Nah di kita tuh kayak kayak gitu sih bro yang menurut saya jadi masalah. Ah. Aturannya sebenarnya bagus, idenya bagus bikin kayak gitu tuh, idenya bagus lah. Mm, mm, mm. Tapi dalam pelaksanaannya kita nggak tegas, kita nggak berani untuk tegas gitu. Semua orang harus bayar di situ, kalau nggak mau ya ada sanksinya apa gitu. Nah Enggak kan yang gitu. tepat untuk membuat eh yang tadi yang bertanggung jawab atas ketegasan itu siapa seharusnya tuh, Ya Pemda, pemerintah daerah lah, dengan aparaturnya siapa? dengan segala aparaturnya. Kalau di tingkatan kota tuh kepolisian atau apa? Satpol, Satpol PP. Nah itu tuh udah pernah ada temuan jawaban gitu? Ya jawabannya klasik lah. Ya kita kan terbatas, ini kita personil kita terbatas, anggaran kita terbatas. Ya masuk akal alasannya sebagai pembenaran sih gitu. Pembenaran. Tapi balik lagi kayak ya saya merasanya sih kayak kita belum benar-benar sungguh-sungguh sih.
ini kritik bukan buat pemerintah daerah doang, tapi buat kita semua Ya, termasuk ya, ya, warga ya, ya, masyarakat ya, gitu. ya. Ya, Kita termasuk tahu ada aturan, tapi kita juga ya udahlah aturan mah kan dibuat untuk dilanggar. Kadang masyarakat juga kan begitu kan. ya itu sih sebenarnya harusnya kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Tapi yang harusnya yang saya pertanyakan tuh kenapa dulu walaupun Bro belum ada di DPR kali ya. Dulu zaman pemerintahannya Ridwan Kamil berarti ya. Hmm. Melaksanakan program itu tuh bagaimana gitu kan kalau 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 saya as profesional ketika melakukan kerja tuh kan udah ada blueprint tuh tentang sesuatu tuh. Nah, Hmm. itu tuh apa yang menjadi landasan pemerintahan pada saat waktu itu bisa melaksanakan itu gitu. Ya, saya belum ada di situ sih memang betul, Hmm. tapi yang saya tahu sih memang tujuannya untuk mengoptimalkan pendapatan ya. Hmm. Dengan adanya mesin parkir kan harapannya pendapatan kita nggak bocor-bocor gitu. Hmm. Semua bayarnya gitu gitu, tapi balik lagi kedisiplinannya kan belum ada, kesadaran masyarakatnya belum ada. Idenya sih bagus bro sebenarnya ya, kalau memang semua harus bayar pakai mesin parkir jadi ada bukti parkirnya, nggak akan ada lah duit-duit yang masuk kantong oknum kemudian tidak disetorkan ke negara gitu kan, karena Iya, iya. ada bukti parkir gitu. Tapi kan kenyataannya orang juga nggak ada yang mau pakai karena ternyata dianggap masih repot gitu kan, orang juga nggak pakai. Iya sih, kan karena dulu juga kan saya kuliah di Unisba. Tahu sendiri lah, di Taman Sari itu parkiran tuh banyaknya sama mahasiswa Unisba. Hmm. Nah, suatu ketika pernah lah ngobrol sama yang jaga parkir gitu. Gimana perihal regulasi ini tuh bayarnya gimana gitu ke pemerintah? Ya katanya bagi dua. Terus ada bukti pembayaran nggak kayak gitu dan sebagainya? Ya nggak tahu, saya mah setoran aja sehari sekian gitu. Kan jadinya tuh bingung gitu. Itu teh sebenarnya buat siapa sih dan Hmm. tercatat dengan baik enggak sih gitu? Iya, 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 persis gitu bro. Yang terjadi sekarang kan ini kan sistemnya sama-sama sistem dulu kalau kita ngomong parkir ya. Hmm. Jadi juru parkir pokoknya harus setor ke kas daerah sehari sekian. Hmm. Misalnya sehari 100.000 gitu. Kalau dia ternyata parkir sehari dapat 200.000, dia setor ke kas daerah 100, ya Hmm. 100 dia bawa pulang. Sistemnya tuh sekarang gitu. Oh gitu. Bagi dua atau gimana tadi? Nggak bagi dua, pokoknya sehari harus setor aja berapa. Kan tergantung daerah. Tiap daerah kan beda-beda. Ada zona kota, Ah. ada zona penyangga, itu tarif setorannya beda-beda gitu loh. Tadi zona kota misalkan berapa tuh? Tahu Misalnya nggak? kota teh Asia Afrika dalam kaum misalnya. Ya dalam kaum. Misalnya aja 100.000 gitu satu hari. Si mamang parkir nih harus setor ke kas Harus store. daerah. Melalui. Ya pokoknya pokoknya dia 8 jam misalnya dia kerja gitu. Dia dapatnya aja dia berapa hari itu. Pokoknya dia harus setor 100.000 gitu. Mau dia Dia dapat dia dua ratus setor ribu melalui ada kepada mandor, gimana? ada mandornya lah, ada supervisornya gitu. Oh, ada PIC lah ya yang mengurus Ada itu semua. PIC-nya wilayah mana, wilayah mana, wilayah mana. Oh, boleh juga ya bisnis di tukang parkir berarti ya. Kalau misalkan di dalam kaum kita harus store 100.000 per hari, misalkan. Tapi kayaknya Misalnya lebih. nominalnya nominalnya saya nggak tahu pastinya Oh, ya bro ya. Kira-kira itu ya. kira-kira gitu. Atau nggak ada gitu apa namanya hitungan pasti gitu, misalkan apa gitu, nggak ada gitu atau. Nggak ada. Ya sebenarnya kalau dibikin mesin parkir kan lebih bagusnya gini sebenarnya. Kehitung kan benar-benar semua orang yang parkir harus pakai mesin parkir, semua pendapatan masuk ke negara. Hmm. Lalu udah aja juru parkirnya dibayar dengan layak bulanan gitu. Pokoknya kamu nggak usah terima uang, kamu jagain kendaraan, parkirin, bantu mobil masuk, bantu mobil keluar, Hmm. digaji setiap bulan sekian. Nah, Hitungannya pasti lebih untung bro buat negara. Buat negara lebih untung. Dan juru parkir juga hidupnya layak kok gitu. Pasti mampu dibayar dengan layak, bocornya nggak ada.
Iya ya. Harusnya apalagi kalau misalkan bisa diimplementasikan baik itu seluruh Indonesia gitu, kayaknya pendapatan dari parkir aja kita bisa membangun sesuatu dari situ. Iya, kan sekarang parkir sok kita parkir motor. Ah, Tarif parkir kan 1.500. nah, Tapi kan dikasih 2.000 udah nggak kembalian. nah itu apalagi kasih 5.000, apalagi kalau Kembalian. apalagi kalau mamang-mamang parkir yang di Alfamart Indomart, nah itu lebih aneh. Nah, itu kan udah pasti nggak disetor. Kalau di Alfamart Indomaret udah pasti nggak disetor ke kas negara. Nah itu sayang Yang juga ya. disetor ke kas daerah kan yang ada marka parkir di pinggir jalan itu loh, yang ada markanya, Ah. itu disetor gitu. Tapi kan ya balik lagi. Oh, baru tahu. Oh, ternyata yang ada marka jalannya doang ya, yang punya haknya pemerintahan kota ya. Iya, kan itu yang legal. Oh, gitu. Tapi kan pasti pasti nggak sesuai lah, udah rahasia umum lah saya rasa. Ya nggak bisa nyalain ke mamang parkirnya, kesalahannya Heeh. bukan pada mamang parkir. Heeh. Mereka juga mungkin banyak oknum Iya, 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 iya. yang minta, yang apa, kita juga nggak tahu persis kan apa yang Heeh. terjadi di lapangan. Bener, bener. Tapi sebenarnya idenya idenya bagus pakai mesin parkir tuh, lebih adil kok, buat daerah adil, buat mereka juga adil, mereka nggak pegang uang kok, lebih aman buat mereka juga. Oh iya, bro. Ini tuh kan tempat parkir tuh kan kadang-kadang juga suka bikin macet gitu di jalan gitu. Itu tuh sebenarnya ada regulasinya nggak sih? Regulasi untuk apa bro? Untuk tadi pembuatan marka jalan lain sebagainya gitu. Ada Ada ya? Tapi kan ada aturannya kan. kayak di daerah Taman Sari itu kan macetnya kan luar biasa tuh, kalau padahal itu kan nggak kalau saya lihat ya, kalau tadi patokannya marka jalan gitu, marka parkir apa namanya tuh, Hmm. ya mereka nggak keluar dari garis itu kok gitu. Tapi apakah pemerintah mikirin juga gitu, apakah pemerintah mikirin juga gitu kalau itu ada dampaknya kepada trafficnya. Ya kalau menurut saya sih lebih ke karena lebar jalan dan pertumbuhan kendaraan tidak seimbang ya bro ya. Luas Hmm. jalan tidak seimbang dengan pertumbuhan. Pertumbuhan jalan hanya berapa sih gitu per tahun, paling nambah flyover, Hmm. paling nambah apa sih, nggak ada pelebaran gitu jalan, mah kendaraan tiap tahun kan bertambah. Untuk parkir sebenarnya harusnya kan dipikirin juga untuk wilayah-wilayah rame, misalnya Taman Sari, Hmm. atau wilayah-wilayah perkantoran lah, Asia Afrika, Sudirman, Hmm. Hmm. harus disiapin kantong-kantong parkir gitu kan, bangunlah gedung parkir. Iya, Duitnya apalagi dari mana? ya itu Ya tuh kan udah aja sebenarnya kan kerjasama kan jadi gitu. banyak protes juga gitu dari masyarakat gitu. Apalagi kalau lihat Taman Sari pasti nyalahinnya ke kampusnya. Ah, di Unisba tuh gara-gara mahasiswa Unisba macet gitu. Tapi sekarang ada lagi kan fenomena baru, macet sebelum Bada Maghrib bro, sesudah Bada Maghrib tuh macet tuh di jalan di mana-mana karena ditutup Ya, jalannya. ya. Nah itu juga sekarang jadi lagi rame lah karena eh, isunya atau pemberitaan hari ini tuh kan corona di kota Bandung tuh meningkat tuh. Nah itu tuh sebenarnya efektif nggak sih Kalau menutup nanya menutup sama jalan saya nggak sih, sih? kalau nanya sama saya sih jawabannya menurut saya nggak efektif ya. Saya sampai sekarang tiap rapat dengan pemerintah daerah gitu, dengan eksekutif, saya selalu minta, maksudnya apa sih buktinya bahwa jalan ditutup terus corona nggak ada gitu, corona menurun apa gitu, kajiannya mana? Nah itu Kita tuh. kalau ngomong kajian kan kita mau ngomongnya ilmiah gitu, so kajiannya mana? Kan variabelnya bukan cuma dari orang jalan-jalan di jalan itu, variabelnya kan banyak banget penularan virus. Gimana bisa membuktikan bahwa dengan jalan ditutup lalu ini kasusnya selalu menurun, lah buktinya sekarang ditutup kasusnya tetap naik gitu kan? Menurut saya Nah, sih nggak efektif. nah lantas itu kebijakan itu tuh datang dari mana bro? Ini saya lihat salah satu berita di PRFM, kebijakan terbaru pemerintah Kota Bandung. Tuh, mall tutup jam 7 malam, tamu akad nikah maksimal 50 orang. Nah, kalau tamu
akad nikah maksimal pengelolaan masih make sense lah ya. Di sini tuh dituliskan kebijakan terbaru diumumkan langsung Wali Kota Bandung, Ode Denal, usai rapat terbatas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Nah itu tuh apa tuh? Saya nggak tahu tuh. Kalau Beto bisa kasih tahu apa tuh? Ya, Salah satu poin penting dari kebijakan pemerintah Kota Bandung yakni memutuskan mal akan diminta ditutup pada pukul 19.00 atau jam 7 malam. Lah terus juga melakukan akad nikah. Sementara itu di sisi lingkungan pemerintah, semua kerja perangkat SKPD tidak boleh menerima kunjungan perjalanan dinas ke luar Kota Bandung. Seluruh poin ya penting yang diputuskan dalam ratas Forkopimda Kota Pimda. Bandung akan tentang perwal baru kabarnya mendatangi Wali Kota Bandung. Gitu. Nah itu tuh gimana tuh bro? Menyikapi Ya, perubahan jadi tersebut. Dan itu ada sebelumnya hmm, Forkominda tuh apa sih bro? Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Heeh. Jadi terdiri dari wali kota, ketua DPRD, Ah, Kapolrestabes, ya. Dandim, Oh, ya kepala ya. kejaksaan, kepala pengadilan negeri, Hmm. apalagi ya itulah pokoknya pimpinan-pimpinan level kota lah, Itu kan orang-orang hebat semua, bro. Sehingga bisa orang-orang memutuskan nomor suatu orang-orang nomor satu di lembaganya, pokoknya di kota Bandung. ya bisa dibilang kan pentolan-pentolan kota Bandung lah. Ya, ya, ya. Nah, itu tapi kenapa gitu, bro, nggak denger gitu isunya terkait itu kenapa bisa memutuskan hal ini gitu? Sebenarnya kalau Bro ngecek Instagram saya, ngikutin Instagram saya dari bulan 11 tuh Bro, Hmm. saya ingat rapat pertama kita dengan Setda gitu, dengan sekretaris daerah gitu, kita selalu menyampaikan bahwa penutupan jalan nih nggak ada gunanya gitu. Sampai hari ini pun kita menyuarakan hal yang sama. Kemarin kami rapat badan musyawarah dengan sekretaris daerah, dengan Pak Sekda, dengan dinas kesehatan, kita sampaikan lagi gitu bahwa menurut kami nggak efektif gitu, nutup jalan dengan ring 1, ring 2, ring 3 ini kan cara yang sama dengan tahun lalu bro, dan terbukti dari tahun lalu juga nggak selesai itu COVID gitu loh. Hmm. Berarti harus mikirin cara lain, kan nggak mungkin kita berharap hasil yang berbeda dengan cara yang sama gitu kan. Nah, Menurut saya yang harusnya ditutup itu wilayah-wilayah, zona-zona yang berbahaya dengan jumlah kasus yang banyak di pemukiman misalnya. Ketika di situ banyak kasus, tutup aja satu gang, satu RT, satu RW ditutup, masuk akal. nah, Tapi kalau ditutup jalannya, ngadon puputeran gitu kan, apa gunanya? nah itu Terus jalan besarnya ditutup, kita motong lewat jalan kecil. Jalan sama. kecil yang tadinya sepi malah jadi rame. Yang Jalan yang ada kecil, catatan ya, dan jalan kecil tuh biasanya lebih padat penduduk. nah itu biasanya. Nah itu juga, nah itu tuh itu sih yang jadi kebingungan kita bersama gitu teman-teman dari teman-teman kota Bandung lah banyak banget mengeluhkan tentang jalan ini gimana gitu. Jadi ada satu cerita bro. Ini saya kan kelewat ke daerah BIP. Itu kan udah sekitar jam 7 udah langsung ditutup tuh sama polisi tuh. Itu saya lihat ada satu ojol marah-marah. Pak, cing balik atuh Pak, orang teh kenangan gawe cenah eta rek BIP cenah neangan duit. Itu semuanya di tutupan. Ya kan maksudnya tuh ini tuh apa gitu yang menjadi landasan yang menjadi krusialnya gitu sehingga ini tuh harus jadi tutup landasan kajiannya. Apakah ada maksud tertentu gitu untuk kota Bandung menjadi kota apa namanya ya yang menetapkan jam malam gitu. Kalau saya melihatnya kayak gitu aja sih. Ya, ya, ya. Ya, ada pemikirannya gini sih, yang kita pernah diskusi sih gitu, bahwa Hmm. orang itu kegiatan di atas jam 7 malam tuh kegiatan-kegiatan sekunder kebanyakan. Uh, Jadi kegiatan-kegiatan primernya mah yang utama udah selesai lah gitu. Jadi hmm. supaya orang tidak keluar, tidak
melakukan kegiatan-kegiatan yang sekunder sifatnya, yang perlu nggak perlu, Hmm. lebih baik udah aja jalannya ditutup. Jadi kan orang mau keluar teh mikir, aduh Haream jalannya ditutup gitu. Jadi ya udahlah karena nggak terlalu penting, ya udah di Hmm. pending aja nggak usah keluar. Kalau bicaranya cuma sampai situ, oke masuk akal bro gitu. Tapi masalahnya pekerjaan sekundernya untuk siapa kan pertanyaannya gitu. Kalau buat driver ojol jam segitu itu jam primernya dia. Iya. Orderan lagi banyak-banyaknya, lagi ngejar tupo, lagi ngejar tutup poin jam 12 malam, harus Nah, ngejar poin sebanyak-banyaknya. Buat pengusaha heeh, makanan, heeh. saya tahu bener gitu. Jam 7 tuh jam dinner, bro. Nah, Jam 7 itu jam makan malam. hmm. Ketika jalan ditutup jam 6, artinya kita nggak dapat dinner. Nah Kita nggak itu. dapat kita nggak dapat jualan yang normal untuk makan malam gitu. Kita lihatlah dengan kebijakan ini jam 7, saya juga kritik kemarin, saya bicara ya langsung gitu Pak Sekda gitu. Sekarang keluar aturan PPKM dari pusat. Aturannya adalah eh, dimungkinkan untuk dine in 25%, Hmm. dimungkinkan untuk toko-toko restoran tutup jam 8 malam. Lalu Kota Bandung ini ya mungkin niatnya baik ya bro ya, overprotektif lah gitu. Jadinya udah deh kita tutup lebih cepet gitu. Ya sebenarnya perlu atau enggak debatable lah, debatable. Kalau ngomong-ngomongin zonasi, zona Bandung sekarang walaupun bed-bed kita penuh ya, bed rumah sakit kita penuh, tapi kan itu banyak KTP luar kota Bandung. Kalau bicara soal zonasi, sebenarnya kota Bandung itu masih oranye. Artinya apa? Artinya kalau mau dibuka mengikuti ketentuan pusat masih boleh kok. Kalau kita mau ngomongnya dari sudut pandang itu, tapi balik lagi debatable. Pasti pemerintah juga, Pemkot juga punya alasan. Kita nggak mau sampai ke merah, misalnya makanya kita ketatin dulu. Nah, tapi balik lagi saya bilang kalau kita ketatin, kenapa yang ditutup jalan-jalan utama? Kenapa nggak yang ditutup tempat-tempat yang ditemukan kasus aja? Nah Kan lebih itu. masuk akal. Nah itu kalau itu saya sepakat banget. Kalau Ya, jalan itu kan namanya jalan ya. Yang saya tahu kan jalan itu adalah fasilitas manusia untuk bisa berpindah dari titik A ke titik B gitu. Dan ya tadi kan sebenarnya persoalan dan permasalahan itu kan ketika ada titik kumpul gitu. hmm, Nah, yang harusnya kita kawal itu kan harusnya titik-titik kumpul itu tuh, bukan betul. jalannya yang ditutup. Setuju, setuju. Nah, itu. Alasannya kan aparat kita tidak cukup gitu. Selalu alasannya tuh begitu gitu. Kalau menurut saya sih yang menjadi kelemahan kita memang di ketegasan sih, Bro. Balik lagi sama seperti poin sebelumnya gitu. Sama sebelum yang kita bahas tadi gitu, masalah sebelumnya. Kalau misalnya kita tegas, misalnya tiap ada kerumunan 3 orang, 4 orang, bubarin langsung. Nah, Kita lihat negara tetangga lah gitu. Singapura, Malaysia, kerumunan 3-4 orang, bubarin. Terjadi lagi, denda. Sebenarnya kontrolnya menurut saya sih nggak terlalu susah sih kalau memang mau ya. Misalnya restoran, kafe, restoran, tempat makan udah dibuatkan aturan dine in harus jaga jarak sekian, mejanya hmm, diatur, jangan cuma disilang, kursinya aja angkat, nggak boleh dipindahin, kursinya dicangcang gitu. hmm, Begitu dipindahin, ada yang mindahin, lalu tiba-tiba ada sidak dari kita, ketahuan tidak sesuai dengan aturan, dendanya jangan 500.000. Kan sekarang denda cuma 500.000, ya pengusaha bayar aja denda 500.000. iya. Dendanya yang benar yang serius 5 juta, denda 10 juta. Jadi kan mikir kalau mau ngelanggar. Nah, Ketika itu. si yang punya tempat ngelihat ada konsumen yang ngelanggar, yang punya tempat pasti negor dong. Lu duduk yang benar dong. Kalau enggak kan gua kena denda 5 juta, kena denda 10 juta. Nah, Pasti dia bakal menjaga, Pak mohon maaf nggak boleh dipindah tempat duduknya. Pak mohon maaf sekali, pasti menjaga, yakin saya. nah itu sih. Itu kayaknya kalau itu saya juga sepakat sih. Karena kan begini ya, sekarang tuh kan habitnya WFH ya. Banyak fasilitas-fasilitas umum bahkan perkantoran juga dipotong 50% untuk kehadiran. Artinya di tadi di jam-jam aktivitas
di jam-jam aktif gitu, yang dianggap aktif oleh pemerintah itu dari jam kerja jam 7 pagi lah, anggap sampai jam 7 malam tadi, itu juga kan banyak titik-titik kumpul yang saya pikir juga jauh banget dari protokol kesehatan gitu. Nah, apakah pemerintah tuh tidak berkaca ke situ gitu? Apakah pemerintah juga tidak meninjau ke situ gitu? Kalau kata saya sih tanpa meninjau juga kasat mata juga kelihatan kok, masih banyak yang berkeliaran, banyak titik-titik kumpul gitu. Nah, itu tuh gimana ya? Maksudnya sikap, kalau saya pikir tuh sikap pemerintah tuh malah jadi ya aneh gitu, kelihatannya jadi aneh gitu. Ya pemerintah kan sebenarnya Hmm. harus siap untuk selalu disalahkan ya bro ya. Hmm. Sebagai pemerintah gitu, selalu bakal ada yang menyalahkan apapun yang kamu lakukan. Kamu ngelakuin yang bagus bakal ada yang nyalahin, kamu ngelakuin yang jelek bakal lebih banyak yang nyalahin, kamu nggak ngapa-ngapain pun bakal tetap ada yang nyalahin. Jadi benar-benar buah si malakama mah udah melekat aja gitu, udah pasti buat pemerintah gitu. Masalahnya tinggal pilihannya aja kan, mau tegas atau mau enggak. Kalau nggak tegas ya mungkin ada yang orang-orang kayak saya, kayak Bro Dani yang bakal komen gitu bahwa kok nggak tegas sih gitu. Tapi ketika tegas, menutup, menyangsi, mungkin ada orang-orang yang lain yang akan berteriak juga, kok kayak gitu sih? Kok malah mencari denda dari masyarakat? Pemerintah nggak punya uang ya? Narasinya pasti gitu bro, nggak akan jauh. Pemerintah nyari uang dari denda ya katanya, pasti kayak gitu. Netizen biasa. Zaman sedang susah, pemerintah malah memajaki dari warga gini gini gini. Pasti akan ada narasi-narasi kayak gitu ya. Balik lagi kan tinggal gimana kebijakannya aja, mau ngambil yang mana, mau diserang oleh yang mana gitu kan. Semua pasti ada konsekuensinya lah. Ya, setelah persoalan ini, semakin rumitnya persoalan ini, apakah tadi Bro masih akan terus menuntut dan memperjuangkan ini enggak sih? Iyalah bro, ya maksudnya kita mah berpikir sesuai. Setidaknya gini lah, jadi Bro berani nggak sih menjadi perpanjangan tangan kita gitu, perihal tadi ya, ketidaknyamanan kita menggunakan fasilitas umum terutama jalan raya gitu. Bro bisa bisa nggak sih jadi memperpanjang tangan kita? Itu kan kemarin juga kalau bro lihat di media-media lokal juga kita juga berbicara tentang itu minggu lalu, persis minggu lalu ketika kebijakannya diambil kita langsung bersuara tentang itu gitu. Bahwa penutupan jalan, penutupan jam operasional jam 7 itu nggak efektif. Itu tuh bukan cara yang tepat lah menurut kita. Masih Ya, ada cara-cara lain yang lebih elegan, masih ada cara-cara lain yang lebih pas digunakan kalau memang tujuannya untuk menekan angka COVID, untuk menekan laju COVID. Enggak dengan langsung cut loss ekonomi gitu. Menurut kita sih enggak sih. Masih ada alternatif-alternatif lain kok. Kita ngerasain banget lah, apalagi memang ya karena saya juga mungkin berada di komisinya, komisi perekonomian deh bro ya. Teman-teman pengusaha, teman-teman yang bekerja gitu, mereka ngerasain banget dengan ditutupnya aktivitas jam 7 ini berat sekali bro. Secara ekonomi lagi mau mulai naik ini nih, ekonomi kita lagi mau bagus gitu, omset lagi pada bagus, tiba-tiba kebijakan gitu turun lagi langsung gitu ya. Sementara satu sisi juga kalau mau bicara fair, emang pemerintah ngasih apa gitu buat pengusaha-pengusaha ini? Apakah pemerintah memberikan kebijakan udah deh pengusaha nggak tahu ya, maksudnya pajak lu digimanain kayak gitu, ada relaksasi atau ada apa buat pengusaha, emang ada? Nggak ada kan. Ya jadinya kalau fair-fairan ya kita juga ya harus melihat dari sisi itulah gitu, banyak pertimbangan lah. nah setelah Bro bisa sampaikan itu semua gitu kepada pihak penyelenggara pemerintah tentang hal ini tuh, ada tanggapan gak sih Bro? Ya ada tanggapan, tapi balik lagi mereka juga kan punya alasan
yang menurut mereka lebih tepat gitu loh. Tidak bisa lah kita menyenangkan semua orang gitu. Oh iya. Memang dari Oh, dari tadi kan dibilang katanya salah satu tadi yang terdiri dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkominda itu ada pimpinan DPRD berarti kan di sana ya. ya Nah, artinya dia membawa suara DPRD di dalam ya forum itu. Nah, hmm, sedangkan dia juga kan pasti sadar ya, kalau di dalam anggota keanggotaannya itu kan ada yang tidak sepakat perihal itu. Nah, ya ada pertanggungjawaban nggak dari si pimpinan eh, DPRD ini gitu? sudah pimpinan pimpinan kami di DPRD pun sudah menyuarakan hal itu, bro. Di Oh. tiap rapat tuh memang masalah buka tutup jalan selalu diperdebatkan gitu loh. Hmm. Tapi ya di akhir keputusannya ya mungkin bagi pemerintah yang paling masuk akal dengan segala resource yang mereka punya, paling masuk akal untuk memantau kerumunan adalah dengan penutupan jalan. Gitu. Seperti itu sih. Jadi sampai sekarang rasanya mereka belum punya solusi yang lebih masuk akal untuk membubarkan kerumunan gitu. Dengan ditutup jalan, benar tuh nggak ada kerumunan gitu. Ya benar sih di jalan gedenya nggak ada kerumunan. Karena pindah ke jalan kecil. Terus pindah ke warung-warung kopi bro biasanya bro. Betul betul. Pindah ke warung-warung kopi yang ada di komplek-komplek bro. Nah itu. Dan dampaknya ini di kompleks saya sendiri bro, bisa ditinjau bro di Kecamatan Cibiru lah, Kelurahan Palasari. Di RT saya aja sekarang udah terdampak udah 16 orang. Ya itu, karena ya kita nongkrong-nongkrong di pos kontra gitu di ronda. Karena beranggapan kalau main keluar nggak bisa gitu dan sebagainya. Nah ini sih ya memang jadinya membingungkan ya. Sebenarnya targetnya apa gitu. Dan yang saya tahu kan sebenarnya penanganan ini tuh kan udah ada satgasnya ya. Dan Ya keterlibatan ada. semua kota juga terlibat gitu. Oh ya, tadi berarti tadi ketua DPRD mewakili DPRD di forum itu dia menolak gitu atau gimana, Bro? Ya menyampaikan pertimbangan gitu. Tapi kan Oh, tetap lagi semua keputusan kan sebenarnya adanya di eksekutif gitu. ada Tapi deh. pertimbangan-pertimbangan itu sudah disampaikan. Oh. Dan kembali lagi yang bisa memutuskan hanya eksekutif gitu, Bro. Hanya eksekutif lah yang memutuskan. Ya mudah-mudahan lah nanti ke depannya Bro bisa juga melenggang ke eksekutif gitu, Bro. Amin. Saya mau percaya Amin. bro bahwa Amin. Amin. Gimana, Bro? posisi jabatan semua mah udah diatur sama yang di atas bro. Hmm. Ya tugas kita mah melakukan yang terbaik aja lah. Kalau memang yang kuasa mengizinkan jadi, kalau enggak juga ya berarti dia sudah menempatkan yang lebih baik dari kita lah buat di posisi itu. Hatur nuhun pisan. Selamat malam, Bro. Siap, thank you bro. Selamat malam.